Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya membagikan materi tentang jangan mudah menyerah. Sebagai definisinya, kata menyerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, menyerah berarti mengakui kekalahan atau kalah dalam suatu pertandingan, perjuangan, atau persaingan. Arti kedua, menyerah berarti berhenti berusaha atau tidak melanjutkan suatu usaha atau perjuangan karena menganggap sia-sia atau tidak mungkin berhasil. Arti ketiga, menyerah berarti melepaskan diri dari suatu tanggung jawab atau kewajiban. Yang keempat, menyerah berarti tunduk pada kehendak atau permintaan seseorang menurut kemauan orang lain. Sedangkan arti kelima adalah menyerah berarti mengembalikan sesuatu kepada yang berhak atau menyerahkan. Jadi secara umum, kata menyerah adalah merujuk pada tindakan untuk mengakui kekalahan, berhenti berusaha, atau melepaskan diri dari suatu tanggung jawab. Apa saja tanda-tanda orang sudah menyerah? Tanda-tanda seorang yang sudah menyerah bisa bervariasi tergantung daripada konteks dan situasi. Namun beberapa tanda umum dapat terlihat seperti yang pertama, dari ekspresi wajah dan sikap tubuh. Orang yang menyerah mungkin terlihat murung, kehilangan semangat, atau terlihat putus asa. Mereka cenderung menghindari kontak mata, bersikap pasif, atau menunjukkan sikap tubuh yang mengindikasikan ketidakberdayaan. Yang kedua, selalu berbicara negatif. Mereka mungkin mengungkapkan pemikiran negatif tentang situasi atau diri mereka sendiri, seperti mengatakan bahwa mereka tidak mampu atau bahwa situasi tidak akan berubah. Yang ketiga, berhenti berusaha. Seorang yang menyerah biasanya akan berhenti melakukan upaya untuk mencapai tujuan atau mengatasi tantangan. Mereka mungkin mengurangi atau bahkan menghentikan aktivitas yang sebelumnya mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah ketidaktertarikan atau kurangnya motivasi. Orang yang menyerah mungkin kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya dianggap penting atau menyenangkan. Mereka juga kehilangan motivasi untuk mencoba hal-hal baru atau meningkatkan diri mereka sendiri. Yang kelima, menghindari tanggung jawab. Mereka mungkin mencoba untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi dari tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka sudah menyerah dan tidak lagi peduli. Yang keenam adalah isolasi diri, di mana orang yang menyerah mungkin cenderung menjauh dari orang-orang di sekitarnya dan mengisolasi diri. Mereka mungkin menghindari interaksi sosial dan menghabiskan waktu sendirian lebih sering. Berbagai jenis menyerah. Menyerah bisa terjadi dalam berbagai konteks dan memiliki beragam jenis tergantung situasi dan kondisi individu tersebut. Beberapa jenis umum dari menyerah. Yang pertama adalah menyerah di dalam persaingan atau pertandingan. Ini terjadi ketika seseorang mengakui kekalahan dalam suatu kompetisi, pertandingan olahraga, atau persaingan lainnya. Mereka mungkin menyadari bahwa mereka tidak mampu lagi untuk bersaing atau memenangkan pertandingan tersebut. Yang kedua adalah menyerah dalam hubungan. Menyerah dalam hubungan dapat terjadi ketika seorang tidak lagi merasa mampu atau ingin mempertahankan hubungan yang ada. Ini bisa berupa menyerah dalam sebuah persahabatan, asmara, atau hubungan keluarga. Yang ketiga adalah menyerah di dalam karir. Ini terjadi ketika seseorang kehilangan motivasi atau tidak lagi merasa mampu untuk mencapai tujuan karir mereka. Mereka mungkin merasa terjebak di dalam rutinitas atau merasa tidak dihargai di tempat kerja. Yang keempat adalah menyerah pada impian atau tujuan.
Seseorang dapat menyerah pada impian atau tujuan mereka jika mereka merasa tidak mampu untuk mencapainya, atau jika mereka kehilangan minat pada hal tersebut. Hal ini bisa terjadi karena adanya kegagalan berulang atau karena perubahan di dalam prioritas hidup. Yang kelima adalah menyerah dalam perjuangan atau tantangan pribadi. Ini terjadi ketika seorang tidak lagi merasa mampu untuk mengatasi tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa putus asa atau kehilangan harapan. Dan yang keenam adalah menyerah karena ketergantungan atau kebiasaan buruk. Seseorang dapat menyerah pada ketergantungan atau kebiasaan buruk ketika mereka merasa tidak mampu atau tidak memiliki motivasi untuk berubah. Ini seperti kecanduan, kebiasaan merokok, atau perilaku merugikan lainnya. Meskipun menyerah dalam konteks tertentu bisa terlihat sebagai pilihan yang masuk akal, penting untuk diingat bahwa itulah bukan solusi yang terbaik. Dipastikan ada solusi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Kita akan melihat apakah dampak menyerah jika tidak terkendali. Yang pertama, adanya kehilangan peluang. Ketika seseorang menyerah tanpa terkendali, mereka mungkin kehilangan peluang untuk meraih tujuan atau impian mereka. Ini dapat berdampak pada karir, hubungan, kesejahteraan pribadi, dan pencapaian potensi penuh mereka. Yang kedua, adanya rasa putus asa dan kehilangan diri. Menyerah tanpa terkendali dapat menyebabkan rasa putus asa dan kehilangan identitas diri. Seseorang mungkin merasa tidak memiliki tujuan atau makna di dalam kehidupan mereka. Ini dapat menyebabkan depresi atau kecemasan. Yang ketiga, kurangnya perkembangan pribadi. Ketika seseorang sudah menyerah tanpa upaya lagi untuk mengatasi tantangan atau kesulitan, mereka mungkin mengalami kurangnya perkembangan pribadi dan profesional. Mereka mungkin tetap dalam zona nyaman mereka dan gagal memperluas batas-batas mereka. Yang keempat adalah kehilangan rasa percaya diri. Menyerah tanpa terkendali dapat merusak rasa percaya diri seorang. Jika seorang terbiasa menyerah dengan mudah, mereka mungkin mulai meragukan akan kemampuan dan nilai diri mereka sendiri. Yang kelima, berpengaruh negatif pada hubungan. Dampak menyerah tanpa terkendali dapat merusak hubungan dengan orang lain. Orang-orang di sekitar mungkin merasa frustasi atau kecewa jika seseorang terus menyerah tanpa berusaha untuk memperbaiki situasi atau mengatasi masalah. Yang keenam adalah siklus keterpurukan. Menyerah tanpa terkendali dapat memicu siklus keterpurukan di mana seorang merasa terjebak di dalam pola pikir negatif dan keputusan yang tidak produktif. Hal ini dapat membuat lebih sulit keluar dari lingkaran setan yang terus berlanjut. Penting untuk diingat bahwa menyerah bukanlah pilihan yang harus dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan. Mendapat dukungan dari orang lain, mengembangkan strategi yang efektif, dan tetap mempertahankan semangat adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Bagaimana pandangan Alkitab tentang konsep menyerah? Berikut ini adalah pandangan umum Alkitab terhadap konsep menyerah. Yang pertama, penyerahan pada kehendak Allah. Di dalam banyak bagian Alkitab, menyerah terkait dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini sering dilihat sebagai tindakan positif dan bermakna, karena menunjukkan adanya kepercayaan dan ketaatan pada Allah. Contohnya dapat dilihat pada kata-kata Yesus sendiri di dalam doanya di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang ku kehendaki, tetapi kehendakmu. Bisa dilihat pada Lukas 22 ayat 42.
Yang kedua adalah menyerah pada Kristus. Alkitab juga mengajarkan pentingnya menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini mencakup pengakuan dosa, pertobatan, dan penerimaan kasih karunia Allah melalui iman. Di dalam Perjanjian Baru, konsep ini diungkapkan pada Galatia 2 ayat 20, di mana Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus dan aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Yang ketiga, penolakan terhadap dunia. Ada juga pandangan Alkitab yang menekankan pentingnya menolak dunia dan segala godaan yang datang bersamanya. Ini mungkin termasuk menyerah pada keinginan duniawi dan fokus pada hal-hal yang bersifat rohani. Rasul Yohanes menulis dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 15-17 tentang pentingnya tidak mencintai dunia atau apapun di dalamnya. Yang keempat, menyerah di dalam penderitaan. Alkitab juga mengajarkan bahwa menyerah dalam penderitaan atau kesulitan dapat membawa berkat spiritual. Ini tidak berarti menyerah pada keputusasaan, tetapi mengandalkan Allah dalam segala hal. Rasul Paulus menuliskannya di dalam surat Roma 8 ayat 28 bahwa Allah bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi di dalam konteks Alkitab, menyerah seringkali melibatkan sikap hati dan keputusan yang dipengaruhi oleh iman dan hubungan pribadi dengan Allah. Hal ini sering dianggap sebagai langkah yang penting di dalam pertumbuhan rohani dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Tentu saja kita ingin juga menyembuhkan sifat-sifat menyerah di dalam diri kita. Yang pertama adalah dengan cara refleksi dan kesadaran diri. Mulailah dengan memahami apa yang menjadi alasan di balik sifat menyerah. Apakah itu karena kegagalan sebelumnya, ketakutan, atau merasa tidak berharga? Mari kita merefleksikan pengalaman masa lalu dan mengidentifikasikan pola-pola perilaku yang mengarah pada menyerah. Yang kedua, mari kita tetapkan tujuan yang realistis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk diri sendiri, maka dapat dipastikan tujuan tersebut realistis dan dapat dicapai dengan usaha yang memadai. Langkah-langkah kecil yang tercapai secara konsisten dapat membangun kepercayaan diri dan motivasi. Yang ketiga, tantang pikiran negatif. Kenali dan tantang pikiran negatif yang mungkin muncul seperti saya tidak bisa melakukannya atau saya selalu gagal. Gantilah pikiran-pikiran tersebut dengan afirmasi positif dan realistis yang menguatkan kepercayaan diri dan kemampuan. Yang keempat, menjalin dukungan sosial. Dengan dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kunci di dalam menyembuhkan sifat-sifat menyerah. Bicarakanlah perjuangan Anda dengan teman, keluarga atau profesional kesehatan mental yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Yang kelima, mengembangkan ketahanan emosional. Mari kita pelajari bagaimana cara mengelola stres, kecemasan, dan tekanan dengan baik. Praktekkan teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau menarik nafas dalam-dalam untuk membantu menjaga ketenangan dan ketenangan batin. Yang keenam, terus belajar dan berkembang. Teruslah mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru atau menghadapi tantangan. Setiap kegagalan atau kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang ketujuh, berkomitmen untuk perubahan. Adanya komitmen untuk mengubah pola pikir dan perilaku mengarah pada menyerah. Ini membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan.
tetapi keberanian untuk tetap berusaha dan bertahan akan membawa hasil yang berharga. Yang kedelapan, mencari bantuan profesional. Jika Anda merasa sulit untuk mengatasi sifat menyerah dengan diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan seorang profesional seperti psikolog atau terapis. Mereka dapat memberikan dukungan tambahan dan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah kita berusaha untuk mengatasi permasalahan dengan menyerah tersebut, kita akan mengalami tanda-tanda kesembuhan dari menyerah. Apa saja yang menjadi tanda-tanda orang yang sembuh dari menyerah? Yang pertama adalah meningkatnya kepercayaan diri. Seorang yang sembuh dari sifat menyerah memiliki tingkat kepercayaan yang diri lebih tinggi. Mereka menjadi lebih yakin di dalam kemampuan mereka untuk mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, adanya kemampuan dalam mengatasi tantangan. Orang yang sembuh dari sifat menyerah mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi dan mengatasi tantangan hidup. Mereka mungkin mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan mencari solusi daripada menyerah dengan cepat. Yang ketiga, kemandirian. Individu yang sembuh dari sifat menyerah mungkin lebih mandiri secara emosional dan praktis. Mereka tidak lagi mengandalkan orang lain atau keadaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Yang keempat adalah meningkatnya ketahanan emosional. Orang yang sembuh dari sifat menyerah memiliki ketahanan emosional yang lebih tinggi. Mereka mampu mengelola stres, kekecewaan, dan kegagalan tanpa kehilangan semangat atau motivasi. Yang kelima, fokus pada solusi. Seorang yang sembuh dari sifat menyerah akan lebih fokus pada mencari solusi daripada memperbesar masalah. Mereka memiliki sikap yang lebih positif dan optimis terhadap tantangan yang mereka hadapi. Yang keenam adalah meningkatnya produktivitas. Orang yang sudah sembuh dari sifat menyerah lebih produktif di dalam mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawab mereka ya. Mereka memiliki dorongan yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan dan menciptakan perubahan positif di dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh, kesediaan untuk menerima tantangan baru. Individu yang sembuh dari sifat menyerah mungkin lebih terbuka di dalam menghadapi tantangan baru dan mengambil risiko yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang kedelapan, adanya rasa keseimbangan dan kesejahteraan. Orang yang sembuh dari sifat menyerah merasa lebih seimbang dan damai dalam kehidupan mereka. Mereka mampu menikmati momen-momen positif dan mengatasi tantangan-tantangan yang jauh lebih baik. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Materi yang saya bagikan hari ini yang bertemakan jangan mudah menyerah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.